Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, sehingga pada subuh kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankanlah kami yang akan menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan ampunan Allah Subhanahu wa taala maha luas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali ya ibna Adam law balagat dhunubaka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali ya ibna Adam innaka law atabtani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 3540. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi di atas yang berbunyi, hai anak keturunan Adam, sungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku mengampuni atas apa saja dosa darimu dan aku tidak peduli. Maksudnya adalah walaupun dosa-dosa dan kesalahan kita amat banyak, itu semua tidak terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, jika salah seorang dari kalian berdoa, maka hendaklah ia memperbesar keinginannya, karena tidak ada satupun yang sulit dan besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Terdapat anjuran untuk senantiasa istighfar dengan senantiasa minta maghfirah, ampunan. Sementara maghfirah adalah perlindungan dari pengaruh buruk dosa-dosa. Istighfar banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Terkadang diperintahkan, terkadang Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beristighfar, dan terkadang Allah menyebutkan bahwa Dia mengampuni orang yang beristighfar. Seringkali kata istighfar disebutkan beriringan dengan kata taubat. Ketika kedua kata ini beriringan, maka istighfar itu artinya permohonan ampun dengan lisan, sedangkan taubat artinya berhenti dari dosa-dosa dengan hati dan seluruh organ tubuh. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, ajari aku doa yang akan aku panjatkan dalam salatku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, ya Allah, sungguhnya aku telah menganiaya diriku dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Karenanya ampunilah dosa-dosaku dengan ampunan darimu dan berilah rahmat kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, di dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, sungguh
Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 110 yang artinya, dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebelum kita menutup pembacaan hadis pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh dan umat muslimin dan muslimat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya Allah, berilah mereka hidayah agar mereka dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, berilah mereka kesehatan agar mereka bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya Allah, berilah mereka rezeki yang luas dan berkah agar mereka mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Ya Allah, berilah mereka kemampuan agar mereka bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, berilah mereka keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.